Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada hari ini kita akan belajar bersama lagi dengan tema asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul merupakan salah satu rangkaian atau salah satu ilmu dari rangkaian ulumul Quran yang ada pada keilmuan Islam atau dalam ilmu Islam ya. Jadi ulumul Quran ini di dalamnya ada perihal tentang asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul ini apa sih sebenarnya? Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab diturunkannya Al-Quran atau sesuatu yang menyebabkan satu ayat atau beberapa ayat diturunkan untuk membicarakan sebab atau menjelaskan hukum sebab tersebut pada masa terjadinya sebab itu. Ini pengertian dari Manahilul Irfan fi Ulumul Quran punya Imam Az-Zurqani. Jadi asbabun nuzul itu kalau pengertiannya ya seperti itu. Ketika ada suatu peristiwa yang membutuhkan untuk turunnya ayat Al-Quran, maka Allah menurunkan ayat Al-Quran sebagai jawaban dari peristiwa itu tadi. Nah, sebab nuzul dalam satu Al-Quran itu memang banyak sekali ayat yang diturunkan. Jadi satu Al-Quran yang 30 juz dan beribu-ribu ayat itu tadi mempunyai dua macam. Yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri turun karena mempunyai asbabun nuzul ayat-ayatnya, tapi sebagian besar yang lain tidak mempunyai sebab peristiwa yang menjadikan Al-Quran itu turun. Karena apa? Karena sifatnya Al-Quran itu adalah hudal linnas, memberikan petunjuk kepada manusia, memberikan petunjuk kepada kita semua agar menjadi manusia yang ihdinas siratal mustaqim, menuju jalan yang lurus. Nah, sebagian besar inilah yang tidak ada petunjuknya karena memang itu adalah sudah menjadi tugasnya Al-Quran atau tugasnya Nabi Muhammad untuk menyampaikan kalamullah kepada manusia. Jadi jangan dipahami bahwasannya seluruh Al-Quran mempunyai asbabun nuzul, tidak. Nah, apakah kalau misalnya nggak ada asbabun nuzul itu ayat Al-Quran turun sendirinya? Nggak ada. Maksud saya kalau nggak ada asbabun nuzul itu nggak ada ayat. Ya nggak juga, tidak ada hukum kausalitas di sini. Jadi meskipun nggak ada ayat, nggak ada sebabnya, dia tetap turun. Karena sifat Al-Quran itu ada dua, yaitu historical dan transhistory. Menurut Komarudin Hidayat, jadi yang di Matut History itu ya mungkin asbabun nuzul, sedangkan transnya itu adalah kekal selamanya, karena hukum-hukumnya ini sebagian merupakan karena sifat Al-Quran itu kan kita yakini dia sepanjang zaman. Nah, jadi dari zaman Nabi Muhammad sampai ila yaumil qiyamah ini Al-Quran masih tetap relevan sesuai dengan zamannya. Dan Tuhan hadir menyapa manusia di balik hijab kalamnya yang kemudian itulah menjadikan sejarah atau menjadikan histori. Setelah kita membahas tentang definisi dan juga mengapa kita ayat Al-Quran itu turun, yang selanjutnya adalah kita akan belajar apa aja sih sebenarnya peristiwa apa aja yang menyebabkan Al-Quran itu turun. Az-Zurqani mempunyai menjelaskan bahwasanya ada 3 bentuk yang membuat Al-Quran ini turun. Yang pertama adalah peristiwa khusumah atau pertengkaran yang sedang berlangsung. Nah, yang pertama ini yang masa yang sedang berlangsung, contohnya yaitu antara kelompok Aus dan Khazraj yang disebabkan oleh rekayasa kaum Di sampai mereka berteriak asilah atau senjata. Nah, ini karena peristiwa ini sedang terjadi, maka turunlah
surat Ali Imran yang dimulai dari ayat 100 hingga beberapa ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Jadi ini adalah bentuk pertama yang sedang berlangsung, atau kalau dalam bahasa Arab itu mudhari, atau kalau dalam bahasa Arab ya. Sedangkan yang kedua, peristiwa berupa kesalahan yang seseorang tidak dapat diterima akal sehat. Seperti orang yang mabuk tapi masih ngimami sholat sehingga ia salah dalam membaca surat Al-Kafirun, maka turunlah dari itu surat An-Nisa. Ya, jadi ceritanya memang zaman dahulu itu hukum dalam larangan meminum khamr itu tadrijian. Tadrijian artinya berturut berangsur-angsur, tidak langsung haram tetapi memang bertahap. Nah, dalam tahapan ini yang dimaksud adalah ketika sholat kita tidak boleh dalam keadaan mabuk. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jadi Allah itu menegur kepada orang yang sholat, yang imami sholat, gimana sholat sambil teler gitu ya, atau sambil, kalau kita kan masih ngantuk-ngantuk sholat subuh itu, kalau kita melihat di pondok pesantren itu anak-anak sholat subuh separuh hidup separuh enggak, kadang ada yang sujudnya kelamaan enggak bangun-bangun. Nah itu adalah setengah sadar setengah enggak. Sama orang mabuk hampir mirip lah, setengah sadar setengah enggak. Kalau orang mabuk itu enggak ngerti apa yang dia katakan. Nah kalau antum lihat channel di TV itu ada channel polisi-polisi yang nangkepin orang mabuk itu, mereka nggak ngerti apa yang dia omongkan, diajak bicara nggak nyambung. Nah ini sama juga, hatta ta'lamu ma taqulun, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Nah kenapa? Karena orang mabuk ini nggak ngerti apa yang dia omongin, dia ngimamin sholat, akhirnya kemana-mana ayatnya. Balik-balik karena surat Al-Kafirun kan itu mirip-mirip ya, ma'abudu ma la ta'buduna, dan Allahu alam, itu muter-muter itu. Ini yang ketiga, merupakan peristiwa mengenai cita-cita dan harapan seperti muwafaqat atau persesuaian kecocokan. Nah yang Umar itu ada 3 perkara dia mengatakan kepada Rasulullah. Nah Umar ini ceritanya, bagaimana kalau makom Ibrahim ini kita jadikan tempat sholat? Maka turunlah ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahim musholla, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Ada juga mengatakan, wahai Rasulullah, Umar ini mengatakan, di antara orang-orang yang menemui istri Rasulullah itu kan nggak semuanya baik, ada juga yang jahat. Maka gimana dia usul kepada Rasulullah, gimana kalau Anda memerintahkan kepada istri-istrinya yang kepada mereka untuk membuat hijab atau tabir. Kemudian turunlah alat hijab, yakni surat Al-Ahzab. Nah, sedangkan ayat ataupun ayat-ayat yang diturunkan karena ada pertanyaan ditujukan kepada Rasulullah juga mempunyai 3 bentuk. Nah ini ada juga dalam bentuk pertanyaan. Jadi pertanyaan ini juga mempunyai 3 bentuk, masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Nah kalau tadi angan-angannya Umar itu ada 2, bagaimana Nabi makom Ibrahim itu dijadikan musola, dan juga yang kedua adalah usul kepada Rasulullah bagaimana kalau istri-istrinya Rasulullah itu dikenakan hijab untuk melindungi mereka dari orang-orang yang jahat.
Dan yang selanjutnya yaitu ayat-ayat yang karena ada pertanyaan nih yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Pertama, pertanyaan tentang peristiwa yang sudah lampau. Ayatnya adalah wa yas'alunaka 'anil dzilqarnaini qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Nah, ini orang-orang yang ya kadang orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir tuh yang nggak beragama itu ngetes aja ke Rasulullah. Tahu nggak kira-kira ya? Nah, kadang seperti itu mereka. Masa lalu cerita tentang Zulkarnain. Dan yang sekarang yang kedua adalah tentang yang berlangsung, semisal dalam surat Al-Isra ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang apa sih roh itu. Nah, Rasulullah juga nggak tahu. Roh itu termasuk urusan Allah dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Jadi roh itu urusannya Allah. Bahkan ada peneliti yang memasang kamera di orang yang meninggal di peti mati di kuburan. Dia masang kamera untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Tapi ternyata kameranya mati gitu. Karena wallahu alam, nggak tahu ya. Saking penasarannya manusia itu terhadap proses kematian. Dan yang ketiga adalah peristiwa yang akan datang pertanyaannya. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha, surat An-Nazi'at ayat 42, yaitu yang peristiwa yang akan datang. Jadi ada 3. Yang terakhir adalah tentang An-Nisa. An-Nisa itu yaitu tentang hari kiamat. Makanya mereka bertanya tentang hari kiamat, ya kita nggak ada yang tahu, termasuk Rasulullah pun juga nggak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang atau kapan kiamat akan terjadi, nggak ada yang tahu. Jadi 3 ini contohnya. Yang pertama adalah surat Al-Kahfi ayat 83, yang kedua Al-Isra ayat 85, dan terakhir An-Nazi'at ayat 42. Ini adalah contoh dari pertanyaan kepada Rasulullah di masa lalu, sekarang, dan juga yang akan datang. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengelompokan ayat-ayat Al-Quran dari segi asbabun nuzul. Jadi memang nggak ayat Al-Quran itu yang diketahui melalui asbabun nuzul itu tidak semuanya. Ini dikatakan di sini. Oke, cut. Balik nih. Selanjutnya adalah menit 14. Selanjutnya adalah bagaimana jalan mengetahui asbabun nuzul. Kita gimana caranya mengetahui asbabun nuzul? Tentu saja dengan dasar riwayat yang menyaksikan turunnya ayat itu untuk mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran. Jadi melalui riwayat hadis, dan tidak ada selain mengetahui ayat asbabun nuzul kecuali dari riwayat hadis. Dan redaksinya itu merupakan diantaranya adalah redaksi dalam suatu hadis tersebut, yaitu sababun nuzuli hadil ayah. Nah, kalau misalnya ada hadis yang
mengatakan itu sababun nuzul hadil ayah ataupun yang selanjutnya adalah suila Rasulullah SAW an kada fanazala. Jadi ada kata-kata nazala di situ. Sababun nuzul hadil ayat ini disebabkan karena turun karena, atau suila Rasulullah ditanya tentang sebab an kada fanazala. Rasulullah ditanya tentang ini oleh orang, maka turunlah ayat Al-Quran tersebut. Ada juga kalau ini redaksinya sore atau yang kalimat langsung lah kalau dalam kita itu, tapi ada juga yang kandungannya menjelaskan tentang asbab nuzul atau hanya sekedar menjelaskan kandungan hukumnya. Bila perawi mengatakan nuzilat hadil ayah fi kada, ayat ini turun mengenai hal ini, atau ahsibu hadil ayah nazalat fi kada, saya mengira ayat ini turun mengenai soal begini, atau mahasibu hadil ayah nuzilat ila fi kada, aku tidak mengira ayat ini turun kecuali mengenai hal yang seperti ini. Jadi ini redaksi-redaksi yang kedua, yaitu yang menjelaskan kandungan hukum dari suatu ayat tersebut, karena nanti berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan fikih, dan ada juga berkaitan dengan umumil lafti labi khusus sabab, dan seterusnya. Ini perdebatannya orang-orang fakih ini. Ada lalu yang jadi sanadnya dalam mengetahui ini harus sahih, dan kalau nanti kalau nggak sahih ini akan ada juga yang nggak sahih, tapi kita harus memilih yang betul-betul karena memang krusial ya asbabun nuzul ini. Nah, ada banyak bentuk asbabun nuzul dalam satu ayat. Dalam satu ayat itu kita banyak bentuknya. Bentuk yang pertama adalah salah satu riwayat saja yang sahih. Jadi kalau misalnya ada dua riwayat, tadi kan kita mengetahui lewat hadis dan ada kata kutipan di dalam kalimat pendahulunya. Lalu bagaimana dengan kualitas hadis tersebut? Yang pertama adalah jika memang kualitas tersebut hadisnya sahih, misalnya ada dua yang satu hasan yang satu sahih, maka dipilih yang sahih tersebut riwayatnya. Terus yang kedua tentang ada juga bagian kedua yang rojih dan marjuh, atau yang disebut riwayatnya sama-sama sahih dan salah satunya kemudian mempunyai penguat. Nah, ini kalau misalnya ada sahih tapi yang satu lagi ada yang mendukung penguatnya, maka kita lihat perawinya, apakah memang perawinya ini lebih kuat, atau juga apakah ada hadis lain yang mendukung. Oleh karena itu kita memilih yang ada penguatnya itu tersebut. Terus yang ketiga adalah jika kedua riwayat sama-sama sahih dan tidak ada murojih bagi salah satu di keduanya, maka kalau bisa dikompromikan. Nah, kalau misalnya ada sama kuatnya ini adalah jam'u bainahuma, yaitu menjamak atau mengkompromikan antara dua hadis ini. Bisa nggak? Kalau misalnya masih bisa, ya sudah, kita kompromikan antara dua hadis ini. Yang keempat ini adalah tidak bisa mengambil salah satunya karena sebab tersebut, maka yang keempat ini adalah mengambil salah satunya, maka kata Az-Zurqani boleh bahwasannya hadis ini berulang dua kali turunnya ayat Al-Quran itu karena jaraknya sangat jauh, tidak bisa dijam'u bainahuma. Contohnya yaitu riwayat waktu turun, satu diturunkan pada perang Uhud dan satu pada Fathul Mekah, ayat yang
wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahum khairun lis-sabirin. Dan jika kamu memberi balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan sisaan yang ditimpakan kepada kamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Nah, ayat ini turun 2 kali, yaitu di Perang Uhud dan juga di Fathul Makkah. Karena riwayatnya sama-sama sahih dan tidak bisa dikompromikan, maka boleh mengatakan, oh ini 2 kali turunnya ayat ini. Dan seperti itu. Terus ada juga kita akan membahas sedikit tentang terkadang ada satu peristiwa tapi ayat yang diturunkannya banyak. Nah, ini juga ayat yang turun dan sebabnya satu tapi banyak banget ayatnya yang turun. Contohnya yaitu, wahai Rasulullah, saya tidak mendengar Allah menyebutkan sesuatu kepada kaum wanita tentang hijrah. Maka Allah menurunkan ayat 195 dari surat Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dhum min ba'din. Ada juga, wahai Rasulullah, laki-laki disebutkan sedang perempuan tidak disebut. Turun surat Innal muslimin wal muslimat. Surat Al-Imran juga sama. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha, seperti yang pertama tadi. Ada juga ayat tentang di surat An-Nisa sama, wala tamannau, tentang laki-laki berperang dan perempuan tidak berperang dan kita mendapatkan warisan setengah. Maka Allah menurunkan ayat, wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dhum ala ba'din lirrijali nasibu mimma iktasabu walin nisa'i nasibu mimma iktasabna wasallallahu min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima. Nah, ini ada juga. Jadi ayatnya banyak, sebabnya memang satu. Lalu selanjutnya ada juga tentang apa sih sebenarnya tujuan daripada mempelajari asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini mempunyai manfaat, diantaranya Al-Wahidi menyebutkan tidak mungkin mengetahui tafsir suatu ayat tanpa bersandar kepada kisah-kisah asbabun nuzulnya. Jadi kalau misalnya ada hukum, itu harus pasti ada peristiwanya atau asbabun nuzulnya. Undang-undang pun demikian, kita bernegara mempunyai undang-undang, pasti ada sebab yang melatar belakangi kenapa undang-undang itu tersebut. Kalau misalnya di negara kita nggak terima, masyarakat bisa mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi untuk uji ulang ataupun minta pembatalan dari pemberlakuan undang-undang tersebut. Pertama yaitu membantu dalam memahami ayat dan menghilangkan kesulitan. Misalnya walilal masyriqi wal maghrib fa inna matwalu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Ini kan tentang tentang menentukan arah kiblat ya. Kalau di ayat kita melihat walilal masyriqi wal maghrib, semuanya Allah itu timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas rahmat dan mengetahui. Kalau kita nggak ngerti asbab nuzulnya, maka kita sholat bagaimanapun juga, ke arah manapun juga diperbolehkan. Nah, tapi kalau kita tahu asbab nuzulnya, oh ternyata ini hanya untuk orang-orang yang bepergian, orang-orang yang nggak tahu arah kiblat. Kalau kita sudah pergi dan nggak ngerti arah kiblat, nah ini diperbolehkan untuk ngira-ngira ya, oh kira-kira matahari terbit dari mana, turun dari mana, tenggelam di mana, maka arah kiblatnya bagaimana. Nah, ini boleh. Nah, kalau nggak ngerti asbab nuzulnya, wah sakar PDW gitu, maka itu bermanfaat. Yang kedua yaitu khususan hukum dengan sabab, takhsisul hukmu bi asbab. Bagi yang menganut faham al-ibarah bi khusus sabab la bi umumil lafaz, maka ini satu segmen sendiri sebenarnya.
pengkhususan hukum dengan sabab ya, bukan dengan intinya ya kita bisa mengetahui hukum tentang sabab berdasarkan sebab tersebut. Yang ketiga adalah dengan sabab nuzul berfungsi untuk mengetahui ayat ini diturunkan kepada siapa sehingga tidak terjadi keraguan yang akan mengakibatkan penuduhan terhadap orang yang tidak bersalah dan membebaskan tuduhan terhadap orang yang salah. Jadi kadang ayat itu turun ditujukan kepada seseorang. Kalau kita nggak ngerti sejarah turunnya, maka kita akan berprasangka terhadap orang yang diomongin atau orang yang dimaksud dalam redaksi Al-Quran tersebut. Contohnya yaitu walladzina qala liwalidahi uffin lakumah, dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya cis bagi kamu berdua, atau uffin itu kan pada kedua orang tuanya, gitu aja kok, apa tuh bu, apa tuh pak. Nah, itu yang turun nih kepada siapa gitu kan yang diomongin ini. Aisyah binti Abu Bakar itu menolak tuduhan Marwan terhadap saudaranya Abdurrahman bin Abu Bakar bahwa Abdurrahman lah orang yang dimaksud dalam ayat tadi, ayat yang mengatakan ufin li walidaihima, atau mengatakan kepada orang tuanya. Ini bukan Abdurrahman bin Abu Bakar yang dimaksud. Nah, ini menjawab tuduhan dari Marwan itu tadi. Tapi Aisyah pada akhirnya saya tidak mau menyebutkan siapa. Yang keempat adalah untuk membantu para hafid atau hufat dalam memudahkan hafalan mereka. Nah, ini untuk memudahkan hafalan, ada peristiwa terjadi di baliknya, maka akan lebih mudah dalam menghafal. Nah, itu tadi ada 4 perkara atau 4 manfaat dari asbab nuzul. Mohon maaf yang kedua tadi, takhsisul hukum bisabab, tidak saya jelaskan banyak karena memang agak ribet. Agak ruwet di situ. Harus ada satu segmen tertentu tentang ibarah ini. Oleh karena itu kita mengambil kesimpulan bahwasannya asbab nuzul ini adalah penting bagi pelajar yang mempelajari ilmu tafsir ataupun ilmu Al-Quran, bahwasannya ada peristiwa di balik turunnya Al-Quran tersebut, ayat Al-Quran, sehingga kita bisa mengambil manfaat dari turunnya. Diantaranya adalah membantu kita lebih memahami dalam ayat Al-Quran. Jadi kalau misalnya nggak ada asbab nuzul, kita akan menafsirkan pemahaman kita sendiri dan belum tentu benar kalau kita tanpa ada asbab nuzul. Dengan bantuan asbab nuzul, kita akan lebih memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik ayat Al-Quran itu, sehingga kita menafsirkannya lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.